新年蒙恩，万事如意，爱主更深，主恩充沛，主赐平安，丰盛有余，展翅上腾，喜乐安定。Halo saudara-saudara, 恭喜新年蒙恩. Selamat datang di PDM Imlek 2022. Di hari yang spesial ini saya mau mengajak kita semua untuk mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita mulai, kita mau mengambil waktu teduh sejenak mengucap syukur. Dipersilakan untuk Civiola membuka dalam doa. Selamat malam ya Allah Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan ya Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah PDM pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan dan kesehatan dan melihara kami hingga pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah PDM pada malam hari ini ya Tuhan menjadi berkat dan kami bisa menjadi Kristus-Kristus kecil yang menjadi terang bagi sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Civiola. Mari saudara-saudara kita mulai PDM Imlek hari ini dengan menyanyikan Engkau Baik. Engkau baik, sangat baik.
Pertama-tama kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kita mau berdoa agar Tuhan pulihkan Indonesia dari COVID-19. Meskipun kita dengar angka COVID sedang naik, tapi biarlah Tuhan sendiri yang berkarya. Kita juga berdoa untuk pemerintah agar Tuhan berikan hikmat, dan juga untuk anak-anak Tuhan di Indonesia agar dapat lebih bijaksana dan taat pada prokes. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau berikan pemerintah hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan, untuk mendapatkan kebijakan yang terbaik ya Tuhan, agar angka COVID dapat menurun. Dan juga ya Tuhan, juga berikanlah hikmat kepada anak-anak-Mu di Indonesia agar kami dapat terus taat prokes dan menjaga diri dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan semua orang yang kena COVID-19 pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang sembuhkan mereka, Engkau sentuh hati mereka, dan Engkau nyatakan kasih-Mu ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan-Mu ya Tuhan pada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan Indonesia hanya ke dalam tangan-Mu saja. Untuk kedua, kita mau berdoa untuk gereja kita. Kita mau berdoa untuk orang-orang Kristen yang merayakan Imlek, agar mereka bisa menjadi berkat bagi keluarga, dan khususnya untuk keluarga yang belum mengenal Tuhan Yesus. Semoga orang-orang Kristen dapat menjadi terang bagi keluarga dan kerabat kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan setiap keluarga Kristen yang merayakan Imlek tahun ini ya Tuhan. Meskipun kami masih dalam kondisi pandemi Tuhan, tapi biarlah kami tetap dapat merasakan kekeluargaan, merayakan kebersamaan ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, keluarga-keluarga Kristen yang juga masih memiliki kerabat dan keluarga yang belum mengenal Engkau, biarlah Engkau pakai momen ini ya Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan diri-Mu ya Tuhan kepada keluarga kami yang belum mengenal Engkau. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudara-saudara, sebelum kita lanjut dalam pokok-pokok doa kita, apapun yang kita sedang alami pada saat ini, apapun pergumulan kita, marilah kita terus percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan kita alami, itu semua demi kebaikan kita. Mari kita nyanyikan Hatiku Percaya. Mengerti rencana
Saudara-saudara, mari kita lanjut berdoa. Pada poin yang ketiga kita mau berdoa untuk Christ Likeness Movement yang sedang berjalan. Biarlah gerakan ini dapat sungguh-sungguh menumbuhkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk semakin jadi serupa Kristus. Biarlah semua KTB, dari ibadah, KG, persekutuan doa malam, dan semua program dari gereja kita itu benar-benar membawa kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan Christ Likeness Movement ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus sendiri yang bekerja ya Tuhan, supaya setiap jemaat-Mu yang terlibat sungguh-sungguh memiliki iman, memiliki relasi yang dekat dengan Engkau, dan semakin hari kami terus diubahkan semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami memohon berkat-Mu ya Tuhan untuk Christ Likeness Movement ini. Engkau tahu kerinduan hati kami. Biarlah ya Tuhan setiap jemaat sungguh-sungguh ya Tuhan dapat menjadi terang dimanapun kami berada ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan Christ Likeness Movement ini hanya ke dalam tangan-Mu. Poin yang keempat, kita mau berdoa untuk Bapak Gembala kita, semua majelis, hamba Tuhan, pengurus dan aktivis gereja kita, semua yang melayani dalam gereja ini untuk sungguh-sungguh menjalankan Christ Likeness Movement ini, supaya sungguh-sungguh kita punya kerinduan yang dalam untuk jadi serupa Kristus, dan kita serahkan gerakan ini supaya kita benar-benar jadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga mau menyerahkan ya Tuhan seluruh pimpinan di dalam gereja ini ya Tuhan, untuk Bapak Gembala, majelis, hamba Tuhan, pengurus, dan semua aktivis dalam gereja kami. Biarlah kami yang melayani ya Tuhan, sungguh-sungguh melayani dari hati kami ya Tuhan, dan bukan untuk membegahkan diri, tapi untuk membegahkan Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, biarlah kami memiliki kesungguhan hati ya Tuhan, untuk mau ya Tuhan semakin serupa dengan Engkau hari lepas hari. Tuhan, kami percayakan Christ Likeness Movement ini ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu ya Tuhan, jika bukan Engkau yang membangun rumah, sia-sialah ya Tuhan yang membangun, yang usaha kami. Tuhan, sekali lagi kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan bisa memberkati kita dengan segala macam caranya. Tapi sadarkah kita bahwa berkat terbesar yang pernah kita terima dalam hidup ini adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, sangat menyayangi kita. Mari kita nyanyikan, Yesus sayang padaku. Untuk jadi anaknya.
我要永永远远爱主耶稣。我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中风风也不断来，我仍然永永远远爱着耶稣。阿爸天父，是我眼的儿女，是我一生不配的你恩典。阿爸天父，是我眼的儿女，是我呵护天父你的旨意。呀阿爸爸爸，呀阿爸爸爸ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena hari ini kita memasuki Hari Raya Imlek, hari yang kedua. Meskipun di tengah-tengah pandemi ini, biarlah kita tetap bisa merasakan sukacita Imlek bersama dengan keluarga kita masing-masing. Mari sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, jikalau saat ini kami boleh bersama-sama Tuhan perkenankan untuk merayakan Imlek. Kami percaya Tuhan, ketika di momen kami bersama-sama berkumpul dengan keluarga ini, Engkau ada Allah yang hadir di dalam kehidupan kami. Engkau ada Allah yang menyertai hidup kami tahun demi tahun ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan ketika saat ini, ketika dalam ibadah doa kami malam hari ini, kami boleh kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami kembali boleh dijamah oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Mari sama-sama kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai 8. Lukas pasal 5, ayat 1 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam.
Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita merayakan Imlek, saudara, apa yang paling berkesan bagi saudara ketika merayakan Imlek? Bagi saya, mendapatkan angpau itu ada momen yang berkesan ketika waktu masih kecil merayakan Imlek. Pagi-pagi saya bersama dengan saudara-saudara saya sudah bangun pagi. Kami memakai baju yang baru, kami kyunghi sama papa dan mama, dan papa mama memberikan angpau. Baru setelah itu kami mengunjungi rumah saudara-saudara kami, dan kami pun juga dikasih angpau. Saudaraku dikasih Tuhan, tradisi memberikan angpau waktu Imlek ada satu tradisi yang mendatangkan satu sukacita. Tradisi berikan angpau kepada anak-anak atau kepada orang lain. Ada satu tradisi yang memberikan sukacita tertentu ketika kita merayakan Imlek. Di mana saudaraku, kita sebagai orang yang memberikan angpau, kita sadar kita sudah menerima berkat Tuhan. Kita pun juga memberikan angpau kepada orang yang menerima angpau. Dan angpau itu ada satu keyakinan bahwa kita percaya bahwa kita membagikan berkat Tuhan kepada orang lain. Saudara, selain itu saudara, kalau kita perhatikan juga di momen Imlek ini saudara, kalau saudara menerima angpau atau kalau saudara berkunjung ke rumah orang-orang yang merayakan Imlek, maka saudara akan menemui ada satu tulisan karakter Chinese yang sering muncul saudara, yaitu huruf Fu. Saudaraku, huruf Fu ini saudara, itu berarti berkat ya, atau kelimpahan atau rezeki. Saudaraku, di momen Imlek ini, huruf Fu ini saudaraku sering kali muncul saudara. Dan kalau saudara perhatikan saudara, di huruf Fu ini, maka sebenarnya ada 4 kata di dalamnya itu. Kalau saya perhatikan saudaraku, yang pertama saudara lihat ada kata Allah di dalamnya. Yang kedua saudaraku juga ada kata I saudara, yaitu apa? Satu. Ya, ada juga kita lihat ada kata Kou, mulut saudara. Dan kata yang terakhir ada Tian atau ladang atau sawah. Nah saudaraku, dari kata ini kita melihat saudaraku bahwa dari kata Fu ini saudara, itu kita melihat saudara bahwa di dalam kata Fu atau berkat ini bukan hanya ada kata satu atau mulut atau ada ladang, tetapi di depan sana saudaraku ada kata Tuhan atau Allah. Nah demikian saudaraku, ini berarti saudara bahwa kita melihat bahwa kata Fu ini saudara, kata Fu ini menunjukkan satu berkat saudaraku, ada satu kebahagiaan, dan berkat itu saudara didapatkan ketika apa? Ketika ada Tuhan di dalamnya. Kata Fu atau kata berkat ini maka tidak akan berarti jikalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Jadi saudaraku, tidak cukup kita punya keluarga, tidak cukup kita punya ladang, punya sawah, punya harta, tapi di dalamnya itu ada Tuhan di dalamnya. Di dalamnya harus ada Tuhan. Jadi orang itu benar-benar diberkati kalau ada di dalam Tuhan. Nah saudaraku, kita diingatkan bahwa berkat itu ada di dalam Tuhan. Berkat itu ada Tuhan. Berkat yang sejati itu ada di dalam Tuhan. Tidak cukup punya ladang, tidak cukup punya sawah, tapi berkat itu ada di dalam Tuhan. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita melihat bahwa garis hidup kita ini kita gambarkan sebagai sebuah garis saudara. Sepanjang tahun dari Januari kita memasuki tahun yang baru itu dari Januari sampai Desember. Inilah kita gambarkan itu adalah hidup kita.
Nah, saudaraku, dalam hidup kita yang kita harus mengakui, saudaraku, kalau dari angka 0 sampai 5, bukan hanya ada angka plus, tapi juga ada angka minus di dalamnya. Saudara permisi tanya, di mana kita berada? Mungkin ada yang bantah saudara berkata, saat ini saya sedang berada di level apa? 0. 0 berarti apa, saudaraku? Di level 0 berarti, saudaraku, bahwa out kita sama dengan in, saudara. Ini berarti, saudaraku, bahwa keuangan kita pas-pasan. Ketika kita mau bayar sewa rumah, pas ada uangnya. Ketika kita mau bayar uang anak sekolah, pas ada uangnya. Ketika kita mau bayar, saudaraku, uang sekolah anak, pas ada uangnya. Kita mau bayar listrik, pas ada uangnya. Ini apa artinya, saudaraku? Pas-pasan, itu di level 0. Tapi kita harus mengakui juga, saudaraku, mungkin ada di antara saudara berkata, saat ini saya bukan di level 0. Apalagi di masa pandemi ini, keluarga saya di level minus. Di mana outnya lebih besar daripada innya. Di sini saya mengalami minus, mungkin minus 1, mungkin minus 2, minus 3. Tapi saudaraku, mungkin ada antara saudara juga mengatakan bahwa di masa pandemi ini saya tetap bersyukur, saya bisa ada level plus. Di mana outnya lebih kecil daripada in. Saudaraku, di mana level kita berada? Dimanapun kita berada, di level manapun kita berada dalam keuangan kita saat ini, saudara. Pertanyaan satu hal yang harus kita jawab. Apakah saudara merasa Tuhan memberkati saudara? Dimanapun level manapun saudara berada, minus, pas-pasan atau plus, apakah saudara merasa Tuhan memberkati saudara? Saudaraku, menerima berkat Tuhan itu, apakah kita masih merasa bahwa apa yang saya miliki sampai hari ini itu ada berkat daripada Tuhan? Nah, saudaraku, berbicara tentang berkat, saudara, kita diingatkan bahwa ketika perikop yang kita baca tadi, saudara, itu bagaimana menceritakan ketika Petrus bersama-sama murid yang lainnya, saudaraku, dikatakan bahwa Petrus itu baru saja pagi-pagi, baru saja Petrus itu apa, saudara? Pulang dari menangkap ikan. Semalam mereka itu menangkap ikan. Tapi yang unik, saudaraku, kita lihat bahwa Petrus itu dan teman-temannya itu, saudaraku, tidak mendapatkan apa-apa. Semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, Simon menjawab demikian, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. So, perhatikan kata tidak menangkap apa-apa. Berarti sepanjang malam mereka sudah bekerja keras. Sepanjang malam mereka sudah berusaha mencari ikan. Namun hasilnya nihil. Namun hasilnya tidak dapat berkat. Namun hasilnya tidak ada apa-apa. Inilah disebut dengan nothing, saudaraku. Tidak ada sesuatu yang mereka dapatkan. Pernahkah saudara mengalami hal seperti ini? Saudara merasa sudah berjuang keras, sudah berusaha, tapi pintu seolah tertutup dan kita tidak dapat berkat di dalamnya. So, ini dialami oleh murid-murid Yesus itu, dialami oleh Simon Petrus. Sudah sepanjang malam kami bekerja keras namun tidak mendapat apa-apa. Saudaraku, kita tahu cerita selanjutnya bahwa Yesus meminta mereka bertolak ke tempat yang dalam dan meminta mereka untuk menebarkan jala. Dan kita lihat berikutnya, saudaraku, dari fase nanti ini, saudara, kita melihat bahwa justru setelah mereka melakukannya, Alkitab berkata mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara perhatikan, mereka diminta oleh Tuhan Yesus menebarkan jala dan mereka melakukan, mereka tidak menolak, mereka tidak menghindar permintaan Yesus. Padahal itu bukan malam hari. Menurut perhitungan mereka, waktu yang tepat adalah apa? Malam hari untuk menangkap ikan.
Tapi Yesus menyuruh mereka bukan malam hari untuk menangkap ikan, menebarkan jala. Saudaraku, ada perhitungan mereka sebagai nelayan yang sudah pengalaman. Dan kalkulasi mereka tidak mungkin dapat. Tapi Yesus mengatakan, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Saudara, di sini kita melihat ya, mereka itu taat kepada perintah siapa? Tuhan Yesus. Ketaatan mereka mendatangkan berkat. Ketaatan mereka kepada permintaan Yesus, perintah Yesus mendatangkan berkat. Sehingga mereka mendapati, saudaraku, mengangkat jala, katakan apa? Jala mereka penuh dengan ikan dan jala mereka mulai koyak. So, luar biasa. Ketika mereka taat pada Tuhan, kita lihat, saudaraku, ada berkat bagi mereka. So, seberapa jauh ketika saudara merasa putus asa? Seberapa jauh ketika saudara merasa hidup di dalam kekurangan? Seberapa jauh juga ketaatan kita kepada Tuhan? Apa saudara tetap taat kepada Tuhan dalam situasi yang sulit, saudara? Ketaatan mendatangkan berkat bagi Simon Petrus. Dan saudaraku, bahkan lebih daripada itu, saudaraku, kita lihat bahwa dari nothing mereka mempunyai something. Dan bahkan lebih daripada itu, saudaraku, kita berkata apa? Mereka memanggil teman-teman mereka yang lain untuk datang mendekat. Dan mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sudah luar biasa sekali bahwa mereka itu bukan hanya mendapatkan berkat untuk diri mereka, tapi mereka menjadi blessing bagi nelayan yang lain, bagi teman yang lain. Perahu mereka yang lain pun selaku juga terisi dengan ikan. Saudara lihat ya, ketika Tuhan memberkati saudara, berkat itu tidak pernah berhenti itu saudara. Kalau berkat hanya berhenti untuk saudara dan saya, maka kita belum mengerti mengapa Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa, Tuhan berkati saya. Kita berdoa terus, Tuhan berkati saya, berkati saya, berkati saya. Kita Tuhan berdoa, kita berusaha, kita bekerja, Tuhan berkati saya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan harus memberkati saudara dan saya? Apakah Tuhan berkati saudara hanya karena ingin saudara menambah kekayaan? Apakah Tuhan berkati saudara hanya karena saudara ingin mendapatkan uang lebih banyak? Saudaraku, berkat diberikan bukan hanya untuk menjadi milik bagian kita, tapi berkat diberikan supaya kita juga menjadi saluran berkat. Jadi saudaraku, konsep ini saudaraku sebenarnya juga cocok dengan ketika kita merayakan Imlek. Ketika merayakan Imlek, kita memberikan angpau kepada orang lain. Kita dipanggil juga untuk membagikan berkat melalui angpau kepada orang lain, saudaraku. Saudaraku, jadi ketika Petrus merasakan Tuhan memberkati dia, Petrus itu saudaraku menjadi blessing, menjadi berkat bagi nelayan yang lain yang bersama-sama dengan mereka melaut. Perahu mereka itu diisi dengan penuh ikan, hampir tenggelam. Saudara, kalau kita perhatikan saudaraku, kalau kita lihat ya saudara, ketika Petrus melihat hal itu saudara, melihat bahwa begitu banyak ikan yang sudah dia tangkap. Kalau saudara jadi Petrus, apa yang saudara lakukan? Kalau saudara melihat bahwa ikan yang saudara tangkap itu sudah begitu banyak, apa yang saudara lakukan? Mungkin saudara, kita akan cepat-cepat saudaraku pergi ke pantai. Kita mungkin cepat menghitung berapa kilo hasil tangkapan saya. Kita mau kalkulasi, mau dijual kepada siapa, mau diberikan kepada siapa. Kita mungkin mengatakan, wah sebentar aku dapat uang yang banyak, sebentar Kang tahu ini dapat cuan buat saya. Kita mulai menghitung berapa cuannya bagi saya, berapa untungnya yang saya dapatkan, berapa banyak yang bisa saya peroleh dari hasil ini. Saudaraku, lumrah bukan saudara? Kalau kita melihat Petrus itu dan saudaraku, dia cepat-cepat pergi ke pantai, dia ingin mengeluarkan ikan itu, dia kasih tahu keluarganya, dia jual ikan itu. Tapi saudaraku, tahu nggak apa yang Petrus lakukan? Saudaraku, Alkitab berkata saudara, bahwa ketika Petrus melihat hal itu, Alkitab berkata saudaraku, ketika Petrus melihat hal itu saudara, apa yang Petrus lakukan, saudaraku? Alkitab berkata bahwa Petrus pun tersungkur depan kaki Yesus dan berkata apa?
Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudara lihat di sini saudaraku bahwa ketika Petrus melihat berkat yang dia terima itu begitu banyak, dia tidak terlena dengan berkat itu. Hatinya tidak terikat oleh berkat itu. Justru ketika melihat ikan yang banyak, dia tetap bisa melihat Yesus yang ada dekat dia. Dia tetap bisa melihat Yesus yang baru saja menyuruh dia menebarkan jala. Dan dia tahu bahwa dia sebelumnya sudah berusaha namun tidak dapat apa-apa. Tapi karena Yesus memerintahkan, dia bisa dapat ikan yang banyak. Dan dia tahu itulah daripada Allah yang memberkati dia, sehingga dia tidak terikat pada berapa banyak ikan yang dia peroleh, tapi justru dia tertuju kepada siapa? Kepada Allah yang sudah memberkati dia. Harusnya matanya terperana melihat ikan yang banyak, tapi justru Alkitab katakan apa? Ketika melihat hal itu, justru dia berpaling, bukan melihat berkatnya, tapi dia melihat kepada Sang Sumber berkat. Dan dia tersungkur di depan Sang Sumber berkat yang sudah memberikannya kepada dia. Selalu luar biasa. Ikan yang banyak tidak menghalangi mata daripada apa? Petrus untuk tetap melihat kepada Allah Sang Sumber berkat itu. Saudaraku, berapa banyak anak Tuhan sudah mendapatkan begitu banyak berkat, namun berkat itu menghalangi matanya sehingga tidak bisa melihat kepada Allah Sang Sumber berkat. Berapa banyak anak Tuhan ketika melihat apa yang sudah dia miliki sampai hari ini. Berapa banyak Tuhan ketika menghitung apa yang sudah punyai dari sejak dia lahir sampai dia berada saat ini. Mungkin sudah punya rumah begitu banyak, mungkin sudah punya kendaraan begitu banyak, sudah punya deposito begitu banyak. Semua itu membuat dia menghalangi mata dia, hanya tertuju kepada berkat-berkat itu, namun matanya tidak bisa melihat kepada Allah Sang Sumber berkat itu. Saudara, hari ini Petrus memberikan kepada kita satu teladan, saudaraku, bahwa berkat terbesar itu bukanlah dari ikan-ikan yang banyak itu. Berkat terbesar justru ketika dia tersungkur di depan Sang Sumber berkat. Berkat yang terbesar bukan melihat, menghitung bahwa ikan-ikan itu begitu banyak, tidak cukup bagi kapal mereka, bahkan harus pergi apa? Ke kapal yang lain. Berkat yang besar, berkat terbesar bukan itu. Berkat terbesar, saudaraku, bukan ketika kita meminta kepada Tuhan dan Tuhan memberikannya kepada kita begitu limpah ruah. Tapi berkat terbesar ada apa? Ketika saudara dan saya bisa datang kepada Tuhan seperti Petrus menerima berkat. Pertama-tama dia datang kepada Tuhan, tersungkur depan kaki Tuhan, dan dia berkata apa? Dia berseru, Tuhan. Sudah perhatikan, pertama dia berseru apa? Karena guru yang menyuruhnya. Tapi sekarang apa? Dia berseru apa? Tuhan, bukan lagi guru. Dia tahu bahwa yang tidak mungkin dia kerjakan sebagai seorang nelayan yang sudah pengalaman, tapi bisa dikerjakan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mendatangkan berkat yang begitu besar pada dia. Sehingga dia tersungkur, dia bisa melihat dan dia mengakui Yesus itu bukan lagi guru, tapi Yesus itu adalah Tuhan bagi dia. Saudara, apakah berkat yang kita terima itu menghantar kita kepada Tuhan? Atau justru hati kita terbelenggu oleh berkat itu dan kita melupakan Tuhan, Sang Sumber berkat? Tapi Petrus tidak, saudaraku. Dia tersungkur, dia connected dengan Tuhan, Sumber berkat. Dia tidak connected dengan ikan-ikan, tapi hatinya connected dengan Tuhan, Sumber berkat. Berapa banyak anak Tuhan terikat dengan harta benda yang dia miliki, tapi hatinya tidak terikat kepada Tuhan. Tapi Petrus mengatakan apa? Hatinya terikat kepada Tuhan.
Saudaraku, bagaimana Petrus bisa menjadi orang yang mendapatkan bukan hanya berkat, tapi sang Allah sumber berkat itu, saudaraku. Nah, so kita belajar, saudaraku, bahwa kalau Petrus itu, saudaraku, bisa menjadi orang yang ketika sudah menerima berkat itu connected dengan Allah sumber berkat. Kita mau belajar dari dia, saudaraku. Saudaraku, kita lihat ada fase yang kita harus lalui sebagai seorang yang mendapatkan berkat daripada Tuhan, saudaraku. Saudaraku, fase yang pertama, saudaraku, kita melihat bahwa seringkali, saudaraku, orang merasa ketika mendapatkan berkat, orang itu merasa bahwa ini aku, kekuatanku, kehebatanku, kuasaku, kemampuanku, sehingga aku bisa ada sampai hari ini. Betul, saudara? Kita mungkin banggakan, ini loh aku loh, karena aku ini bisa ada sampai hari ini. Ini loh aku loh, karena kehebatanku loh, karena kerja kerasku loh. Betul, saudara, kita memang harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Tapi belum bisa tanya, ketika saudara bekerja keras sampai mendapatkan sesuatu, saudara menyingkirkan siapa? Ketika saudara menyingkirkan posisi Allah dan hanya diri saudara tonjolkan. Saudaraku, yang Petrus katakan apa? Telah sepanjang malam kami bekerja keras. Ini berarti, saudaraku, kami bekerjanya apa? Sepanjang malam. Kerjanya gimana? Keras. Seberapa banyak kita mengatakan, oh saya ini karena apa? Bisa ada sampai hari ini apa? Karena karir saya naik. Saya bisa punya ini, punya itu. Kenapa? Karena kerja keras saya. Karena kekuatan saya, kepandaian saya, kemampuan saya membaca kesempatan, kemampuan saya mencari peluang, kemampuan saya untuk berbicara, melobi, kemampuan marketing saya, kemampuan menjual sesuatu. Karena siapa? Saya. So, bukankah itu yang sering kita tonjolkan tentang diri kita? Aku. Tapi Petrus sadar, saudaraku, bahwa selama dia masih melihat powerful dirinya, dia tidak akan pernah connected dengan Tuhan. Sehingga, saudaraku, Petrus masuk fase kedua, yaitu apa? Powerless. Ketika dia sudah berusaha sepanjang malam dan bekerja keras, dia berkata apa? Kami tidak menangkap apa-apa. Nol, saudaraku. Usahanya, kerja kerasnya itu justru tidak ada hasil. Dia merasa powerless, tidak dapat apa-apa. Saudara, powerless itu yang membuat dia merasa apa? Aku butuh Engkau, Tuhan. Powerless itu yang merasa aku tidak bisa buat apa-apa. Aku butuh Tuhan. Ketika powerless, situlah, saudaraku, God's power hadir. Sehingga mereka menangkap sejumlah besar ikan hingga jalan mereka mulai goyang. Saudaraku, untuk menjadi orang yang connected dengan Tuhan sang sumber berkat, di posisi mana saat ini saudara berada? Apa powerful? Saudara melihat berkat itu ada powerfulnya, saudara? Atau saudara merasa bahwa aku ini sebenarnya tidak bisa apa-apa, kau bukan Tuhan, aku tidak mungkin ada sampai hari ini. Merasa diri tidak layak, merasa diri tidak mampu. Hanya God's power yang ada. Saudaraku, kita melihat dari powerful menjadi powerless. Dan sampai kita akhirnya apa? Hanya mengandalkan God's power. Saudaraku, dikasih Tuhan, kita lihat, saudaraku, bahwa dari powerful ini kita seringkali menjadi orang yang mengandalkan diri, saudaraku. Kita berkata, karena aku kaya, karena kemampuanku, kehebatanku, pengetahuanku. Kita tidak bisa melihat ada Tuhan atas apa yang kita miliki. Sampai Tuhan harus mengangkat kita menjadi orang yang powerless. Ya, kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang sadar bahwa di luar Tuhan aku nothing. Di luar Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Hanya kita bersandarkan apa, saudaraku? God's power. Hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Bersandar pada Tuhan, taat pada Tuhan, dan menunggu waktu Tuhan. Itulah God's power dari seorang yang connected dengan sang sumber berkat. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau sudah perhatikan ya, ketika Petrus tersungkur depan kaki Yesus, Petrus berkata apa, saudaraku? Tuhan, pergilah jauh daripadaku.
Saudaraku, kenapa Petrus yang sudah menerima berkat, dia tersungkur dan meminta Tuhan pergi. Dia melihat dirinya yang dulunya begitu layak untuk bertemu Tuhan, karena dia merasa dia powerful, dia kuat, dia punya kepintaran, dia punya kemampuan, dia punya skill, dia punya ilmu, dia merasa punya powerful dalam diri dia. Tapi ternyata itu di mata Tuhan itu powerless, saudaraku. Ketika bertemu di hadapan Tuhan, dia tersungkur, dia mengakui Tuhan, dia melihat dirinya sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Hanyalah seorang berdosa yang dianugerahkan berkat ikan yang begitu banyak. Hanya seorang berdosa yang tidak layak untuk menerima berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan dia. Saudara, ketika dia tersungkur, dia minta Tuhan pergi jauh daripada dia, karena Tuhan ada di depan dia. Dan saudara ingat ketika orang pemungut cukai datang berdoa di bait Allah, dia tidak berani datang mendekat. Dia jauh-jauh. Dia datang jauh-jauh, saudaraku. Dia tidak berani dekat. Kenapa, saudaraku? Tidak layak. Ketika Yesus di depan Yesus, ketika Yesus di depan Petrus, Petrus katakan, Tuhan, pergilah jauh daripada aku seorang berdosa. Saudara, Tuhan itu selalu ingin mencari orang yang mengalami 3 fase ini. The powerful, the powerless, dan God's power. Baru kita menjadi orang yang connected pada Tuhan. Kalau kita masih terus berkata diriku yang powerful, susah bagi kita untuk merendahkan diri dan connected kepada Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, Leo Tolstoy, seorang sastrawan Rusia, saudaraku, pernah menceritakan dalam sebuah buku yang bagus sekali. Dia menceritakan berapa luas tanah yang kita butuhkan. Buku ini menjadi satu buku yang baik sekali kalau kita bisa baca. Berapa luas tanah yang kita butuhkan. Saudaraku, Tolstoy menceritakan bahwa ada seorang yang bernama Pahom, saudaraku. Pahom ada seorang suami, punya istri dan punya keluarga sendiri. Dan mereka ada keluarga yang sederhana, hanya punya sebidang tanah pada mulanya. Pahom mengelola tanah mereka itu. Hanya sebidang kecil saja tanah mereka. Tapi Pahom mendengarkan bahwa di tempat lain ada yang menjual tanah murah, bisa dibeli banyak. Pahom mulai apa? Ingin memiliki tanah itu. Dia menjual tanahnya, saudaraku. Dia mulai coba jual kambingnya, dombanya. Lalu dia membeli tanah itu. Sehingga tanah mereka bertambah besar. Dia dengar lagi, saudaraku, di sana ada di satu desa ada orang yang menjual tanah yang murah. Saudaraku, dia tertarik, saudaraku, dia mulai jual sebagian tanahnya itu. Saudaraku, dia mulai membeli tanah-tanah itu. Dan tanahnya, saudaraku, makin bertambah luas tanah yang dia miliki, saudara. Suatu kali, Pahom itu mendengarkan cerita orang, saudaraku, bahwa di satu tempat, di satu desa, orang-orang Baskir, ya, saudaraku, orang-orang Baskir ini menjual tanahnya murah sekali. Wow, saudara. Belum pernah ada yang jual tanah begitu murah. Sehingga Pahom tertarik untuk memberi apa? Tanah-tanah kepada orang Baskir. Sehingga saudaraku, Pahom bersama dengan bujangnya dia menjual sebagian tanahnya. Sudah dia pergi ke tempat orang Baskir. Dan dia berniat menjual. Dia berniat membeli tanah daripada orang Baskir. Saudaraku, mulanya orang Baskir tidak menjual tanah itu. Tapi karena Pahom mendesak dan mencoba untuk boleh membujuk dia, akhirnya orang Baskir bersedia menjual. Dijual murah sekali, saudaraku. Tapi syaratnya cuma satu. Apa, saudara? Bahwa tanah itu dijual cuma sehari. Artinya apa? Pahom bisa memiliki tanah seluas apapun. Dari pagi sampai matahari terbit. Dia tanah yang dia harus kelilingi. Artinya apa? Pahom harus mengelilingi. Harus berjalan start dari satu tempat. Dia pergi. Ya, pasang patok tertentu untuk mendapatkan tanah yang dia miliki. Jadi saudaraku, Pahom itu pergi. Dia start di suatu tempat dan sebelum matahari terbenam, dia sudah harus kembali dari tempat dia start atau mulai. Kalau dia belum kembali sebelum matahari terbenam, maka semua tanah itu tidak menjadi bagian dia dan uang dia hangus. Wah, saudaraku, menarik sekali bukan? Siapa yang tidak mau, saudaraku, dijual murah, bisa membeli tanah seluas apapun yang harus dikelilingi, kasih tanda, lalu kembali lagi sebelum matahari terbenam. Pahom setuju, saudaraku. Lalu Pahom mulai
berjalan dari start di satu tempat diperhatikan oleh kepala suku Baskir itu. Dia lihat, lalu pas Pahom mulai jalan, saudaraku, dia mulai jalan. Wah, di tanah luas sekali, saudaraku, dia pasang patok. Lalu orang-orang Baskir juga mengikuti dia. Dan saudaraku, dia jalan lagi, saudaraku. Wah, di sana masih panjang sekali jalannya, saudaraku. Dia jalan lagi, saudaraku. Dia pasang patok lagi, saudaraku. Wah, di sebelah kiri ada lebih luas lagi, saudaraku. Dia lari ke kiri, saudaraku. Di sana lebih luas, dia lari, dia pasang patok lagi, saudaraku. Dia terus melihat berlari-lari. Saudaraku, dia lari. Wah, masih jauh, masih ada tanah yang luas. Dia kejar lagi, saudaraku. Dia itu, wah, sudah berapa banyak ya. Wah, tapi di depan sana masih banyak tanah yang bisa saya miliki. Dia lari, saudaraku. Dia pasang patok lagi. Dia melihat ke belakang. Wah, saya sudah jauh meninggalkan. Tapi tanah di depan masih banyak. Dia tidak berhenti, saudaraku. Dia lari lagi, saudaraku. Dia lari, dia kejar. Dia pasang patok lagi, saudaraku. Dia terus lari mengejar berapa banyak tanah yang bisa capai, saudaraku. Dia lari terus, dia pasang patok. Ada semak belukar, dia tidak peduli, saudaraku. Dia terabas semuanya itu, saudaraku. Dia lari, dia pasang patok lagi. Ada tanah yang katanya subur, dia kejar tanah itu. Dia pasang patok lagi. Dia semakin jauh meninggalkan dari tempat dia mulai, saudaraku. Saudaraku, menjelang matahari terbenam, Pahom baru sadar dia sudah begitu jauh meninggalkan itu. Dan dia berusaha berlari pulang, saudaraku. Dia sudah kecapean sekali. Jantungnya sudah berdetak dengan kencang, saudaraku. Tapi dia ingat, kalau saya tidak sampai maka tanahku yang sudah aku ukur ini sia-sia tidak menjadi bagianku, saudaraku. Dia tidak mau berhenti, dia lari terus, saudaraku. Sampai dia jatuh, saudaraku. Dia bangun, dia lari lagi. Sebelum matahari terbenam, dia sampai di sana, saudaraku. Orang bertepuk tangan, saudaraku, pada dia. Dia sampai tanah yang begitu luas, saudaraku. Dia terus lari, saudaraku. Dia sisa tenaga dia. Dia sampai depan startnya dia itu. Dia sampai tempat dia mulai itu, saudaraku. Dia tersungkur di sana, orang tepuk tangan. Tapi saudara, ketika Pahom tersungkur itu, mulutnya berdarah, tiba-tiba mengeluarkan darah, jantungnya berhenti, dan dia mati seketika. Tidak sejengkal tanah pun yang menjadi milik dia, kecuali tanah untuk penguburan dia yang tidak sampai 2 meter. Itu yang dia miliki. Saudara, berkat itu yang sebenarnya tangan dia justru membuat dia buta. Dan dia tidak bertemu dengan Tuhan. Dia mengobarkan hidupnya itu untuk mengejar berkat dan mengejar berkat. Saudara, apa yang kita kejar sampai hari ini? Berapa luas bidang tanah yang kita butuhkan sebenarnya? Saudara, hari ini mari kita ingat bahwa hidup kita butuh berkat. Tapi yang paling penting berkat terbesar adalah apa? Kalau kita bisa mendapatkan Tuhan, sang sumber berkat itu. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Hidup kami memang kami butuh berkat daripada Engkau. Bahkan sampai hari ini pun kami masih mengejar berkat itu. Tuhan, tolong kami supaya kami bukan hanya tertuju kepada berkat, melupakan Engkau sumber berkat itu. Apa gunanya kami memperoleh berkat, tapi kami tidak mendapatkan Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolong kami, di momen Imlek ini kami diingatkan bahwa kami bukan hanya menjadi orang yang mencari berkat, tapi kami lebih daripada itu, ingin mendapatkan Tuhan, sang sumber berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, mari kita akan akhiri malam hari ini dalam persekutuan doa malam. Dan ketika kita diingatkan akan segala berkat daripada Tuhan, biarlah itu yang boleh menghantarkan seluruh jemaat di dalam hari-hari yang baru. Kita baru saja merayakan tahun baru Imlek, dan apapun itu, kita harus tetap percaya ada Tuhan yang adalah sumber berkat, dan ada Tuhan yang selalu akan menyertai engkau, menyertai saya, menyertai seluruh keluarga kita. Mari kita akan berdoa bersama. Kita akan mengakhiri persekutuan doa malam pada hari ini, dan kita akan memohon berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena setiap hari yang baru dan setiap tahun yang baru datangnya daripada Engkau. Dan dengan iman kami percaya bahwa di dalam menjalani hari-hari yang baru di tahun yang baru ini, ada Tuhan yang adalah sumber berkat. Hidup kami bukan dibangun, didasarkan segala
keberadaan kami, ataupun segala hari dan tanggal kelahiran kami, atau apapun itu ya Tuhan. Tetapi hidup kami dibangun, didasarkan oleh Tuhan sendiri. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang adalah Allah sumber berkat itu, dan hamba berdoa memberkati seluruh jemaat Tuhan. Biarlah berkat Tuhan saja yang menyertai kami sepanjang tahun ini. Biarlah perlindungan Tuhan saja yang menyertai kami sepanjang tahun ini. Dan kasih setia Tuhan akan Engkau curahkan hari lepas hari sepanjang perjalanan hari-hari depan ini. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih setia daripada Allah Bapa, Allah yang adalah sumber berkat itu, serta anugerah Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan berkat yang terbesar, yaitu dirinya sendiri, serta penyertaan, serta pimpinan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang akan memateraikan, melimpahkan berkat itu. Berkat daripada Allah Tritunggal turun atas hidup kita semuanya sepanjang hari-hari ke depan, bahkan sampai kita berjumpa muka dengan Tuhan sendiri, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, Tuhan memberkati seluruh kita, dan mari kita memasuki hari-hari di tahun yang baru ini dengan anugerah dan berkat Tuhan. Dan mewakili seluruh rekan majelis dan hamba Tuhan, saya juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek pada kita semuanya, dan berkat Tuhan menyertai kita selalu. Tuhan memberkati. Sing Mian Mung An. Tuhan memberkati. Xin niên mong an 万事如意，爱主更深，主恩充沛，主赐平安，丰盛有余，展翅上腾，喜乐安